pray you will withstand temptation. Father, if you will, then take this cup from me. Not my will, however yours be done. Father, if you will, then take this cup from me. Not my will, however yours be done. Father, Father, why are you sleeping? Get up and pray, you will withstand temptation. Di malam yang sunyi dan mencekam, di dalam doanya yang dipenuhi kepasrahan, Yesus tidak hanya mengungkapkan penderitaannya, tetapi juga mengingatkan kita tentang kasih Allah yang tak terhingga, yang tercermin dalam setiap langkah ketaatannya. Allah mengundang kita untuk mengenang kasih Allah, yang bukan hanya datang dalam kata-kata manis, tetapi dalam tindakan yang penuh pengorbanan. Ketaatan Yesus yang tak tergoyahkan di taman itu adalah bentuk kasih yang mengalir melalui setiap keputusannya, yang melampaui segala rasa sakit dan ketidakmengertian. Yesus menunjukkan kita bahwa kasih yang sejati bukan hanya tentang menerima berkat, tetapi juga tentang menyerahkan diri dengan penuh percaya kepada Allah. Meskipun jalan yang harus ditempuh penuh dengan penderitaan. Ketaatannya adalah perwujud nyataan dari kasih Allah yang hadir dalam setiap detik perjalanan hidupnya. Mengajarkan kita bahwa kasih sejati tidak hanya muncul ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi ketika kita rela menerima kehendak Tuhan, meski itu sulit dan penuh misteri. Dengan mengenang ketaatan Yesus, kita diingatkan untuk melihat kasih Allah dalam setiap situasi hidup kita. Kasih-Nya bukan hanya terlihat saat kita berada dalam kenikmatan, tetapi lebih dalam, lebih-lebih saat kita dipanggil untuk tunduk dan taat pada kehendaknya yang lebih besar. Meski itu membawa kita pada jalan yang penuh tantangan. Dengan mengenang kasih Allah melalui ketaatan Yesus, manusia belajar untuk mengerti bagaimana menjalani hidup ini dengan hati yang penuh pasrah dan percaya bahwa dalam setiap langkah ketaatan kita, kasih-Nya akan selalu menyertai, membimbing, dan menjadikan kita lebih dekat dengannya. Mari sama-sama kita nyatakan, ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku
ku berharap hanya padamu. Katakan, Bapakku ajaib. Bapakku ajaib, segala rencanamu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajar kami mengerti Tuhan setiap rencana-Mu. Ajar kami untuk terus berserah hanya kepadamu. Mari tiap sisi kita nyanyikan sama-sama sebagai lagu doa kita. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Pimpin jalan kami Tuhan dalam terang firman-Mu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Katakan, Bapakku ajaib, segala rencana-Mu. Bapakku ajaib, segala rencana-Mu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya pada. Mari katakan, ajarku berharap hanya padamu Tuhan. Ajarku berharap hanya padamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini kami boleh merasakan kasih setia Tuhan,
Ketika kami mengenang 2000 tahun yang lalu, Tuhan sudah mati, berkorban buat kami karena kasih-Mu bagi kami. Ajar kami untuk mengerti setiap rencana-Mu. Pimpin kami di dalam terang kasih-Mu Bapa. Kami mau serahkan ibadah Jumat Agung ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Dari awal hingga pada akhirnya. Kami juga berdoa untuk Pastor Alex yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman yang boleh ditabur, boleh kami hidupi di dalam hati kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, ini kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldier tried to clear the narrow street, but the crowds pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating. There were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head. And he bore with every step the scorn of those who cry out for his death. Called the way of Calvary, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan lagu ini sebagai kesungguhan hati kita. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicambuk, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Katakan dipukul hingga berdarah, dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya, dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Jalan Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Dipukul hingga berdarah, dipukul hingga berdarah,
Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Jalan Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Darahnya menyucikan setiap manusia, dibayar oleh seorang dari Yerusalem. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Bukan karena kasih-Nya pada kita semua. Jalan Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Ke Kalvari. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Father, forgive them. They know not what they are doing. If he had saved others, let him save himself. If he is the Lamb of God and his chosen one. Here is your son, dear woman. Here is your mother. My God, why have you forsaken me? After this, Jesus, knowing that everything was already complete, he said, I'm thirsty. Di puncak penderitaan, Yesus digantung di kayu salib. Tubuhnya yang penuh luka dan darah bercucuran. Di atas salib itu, dengan mahkota duri yang tertusuk di kepalanya, Yesus menunjukkan kepada dunia bentuk kasih Allah yang paling murni, yang melampaui segala pemahaman manusia. Setiap duri yang menembus kepalanya, setiap paku yang menembus tangan dan kakinya,
bukanlah hanya rasa sakit pada tubuh semata, tetapi wujud nyata dari kasih Allah yang rela menanggung dosa umat manusia. Yesus yang tanpa dosa menanggung dosa kita semua, menggantikan tempat kita yang seharusnya menerima hukuman itu. Di tengah siksaan yang begitu berat, Yesus tidak hanya merasakan sakit pada tubuhnya, tapi juga beban rohani yang jauh lebih berat. Dosa seluruh umat manusia, itulah yang ditanggungnya dengan penuh kasih. Kasih Allah yang terbesar tidak hanya tercermin dalam kata-kata indah, tetapi dalam pengorbanan yang tiada tara. Yesus yang tidak layak dihukum, memilih untuk menderita, memilih untuk memberikan dirinya sebagai korban demi keselamatan kita. Salib yang dia pikul, mahkota duri yang menghiasi kepalanya, semuanya adalah lambang dari kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak terhingga, kasih yang menanggung semua kesalahan dan dosa manusia. Ketika Yesus berkata, "Sudah selesai," di akhir penderitaannya, itu bukan hanya sekedar ungkapan penyerahan diri, tetapi sebuah pernyataan kemenangan atas dosa dan maut. Di atas salib itu, Yesus menyelesaikan apa yang tidak bisa kita selesaikan, penebusan dosa umat manusia. Dengan kasih-Nya yang agung, Yesus membuka jalan keselamatan bagi kita yang tidak layak menerima anugerah. Kasih-Nya yang terbesar adalah kasih yang menanggung segala beban, bahkan saat seluruh dunia tampak berpaling darinya. Melalui penderitaan Yesus mengingatkan kita bahwa kasih Allah bukan hanya ada dalam kebahagiaan, tetapi juga ada dalam kesulitan dan penderitaan yang dipikul dengan penuh kasih oleh anak-Nya. Salib yang dahulu menjadi simbol penghinaan dan kematian, kini menjadi lambang kehidupan dan pengampunan, karena Yesus telah menebus dosa kita dengan darah-Nya yang kudus. Betapa besar kasih Allah yang tak terhingga, yang menyelamatkan kita melalui penderitaan yang begitu sengsara di atas kuasa salib-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita nyatakan sebagai kesungguhan hati kita. Ada tempat yang mulia. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di kasih. Saya ajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita nyatakan bersama-sama. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan
Oleh karena salib-Mu, seluruh hidup kami milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Mari katakan, lebih dari yang kukira. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Katakan, oleh karena salib-Mu, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. Oleh karena salib-Mu, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, salib-Mu pulihkan. Kuasa salib-Mu, kuasa salib-Mu pulihkanku. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. It was now noon, and a darkness fell across the whole land for 3 hours. The curtain of the temple was torn right down the middle. Father, into your hands I commit my spirit. Now when the captain of the soldiers saw what had happened, he praised God, saying, Glory be to God. Certainly, this was a righteous man. Di puncak segala penderitaan, Yesus, Sang Anak Allah, menghembuskan nafas terakhirnya di atas kayu salib. Yesus menggenapkan segala rencana Allah yang telah ditentukan sejak awal. Penderitaannya yang tak terbayangkan oleh manusia, akhirnya mencapai puncaknya. Inilah puncak dari kasih Allah yang tidak terhingga. Allah yang rela mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menebus dosa umat manusia. Pada saat itu, kasih Allah mencapai titik tertingginya, di mana Dia memberikan yang terbaik yang dimilikinya demi keselamatan kita. Yesus yang tidak bersalah memilih untuk menerima hukuman yang seharusnya kita terima. Dia menanggung beban dosa dunia, menanggung kesalahan kita, dan menghapuskan segala pelanggaran kita dengan darahnya yang kudus.
Itulah kasih yang tidak terbandingkan. Kasih yang rela mengorbankan segalanya, bahkan nyawanya sendiri demi membuka jalan bagi manusia untuk kembali kepada Allah. Saat Yesus mati tergantung di atas kayu salib, itu bukanlah akhir, tetapi sebuah awal yang baru bagi umat manusia. Kematiannya adalah kemenangan atas maut, kemenangan atas dosa, dan pembukaan pintu keselamatan yang tidak terhingga. Dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, Allah menunjukkan kepada kita betapa besar kasih-Nya terhadap manusia. Tidak ada pengorbanan yang lebih besar daripada hal ini. Bahwa Allah memberikan dirinya dalam bentuk Yesus, anaknya yang terkasih, untuk menebus kita yang tidak layak. Kematian Yesus mengundang kita untuk merenungkan kasih Allah yang lebih besar dari segala sesuatu yang ada. Segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kasih yang mengorbankan yang terindah yang dimilikinya demi kita yang penuh dosa. Dalam kematiannya kita menemukan kehidupan yang baru, pengampunan yang sempurna, dan harapan yang tidak akan pernah pudar. Semoga kita semakin hari semakin menyadari betapa besar kasih Allah yang tidak terhingga dan memberi kita kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya sebagai karya terbesar bagi kehidupan manusia. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan bersama-sama. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Ini pujian dari hati kami Tuhan. Dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Mari nyatakan bersama, karya terbesar di dalam hidupku, dia terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Engkaulah karya terbesar di dalam hidup kami Tuhan. Pengorbanan-Mu yang sungguh telah menyelamatkan kami. Kami sungguh sangat berterima kasih. Mari katakan kembali, kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Ini pujian kami Tuhan.
Engkau ku kau. Mari nyatakan kembali karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Katakan Yesus, Engkau. Yesus, Engkau ku kagumi. Pastor Alex. Bapa, Engkau berfirmanlah Bapa, melalui hamba-Mu, dan permuliakanlah diri-Mu Bapa, melalui jemaat-Mu, gereja-Mu TLCC ini. Urapi kami semua Bapa, untuk dan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan, untuk tim worship kita. Biasanya memperingati suatu kematian membawa bersamanya suasana sendu, syahdu. Begitu juga hari ini, bukan? Tapi kalau kita lihat Alkitab kita yang setiap hari kita baca, kita renungkan, kita hidupi, di dalam pukulan yang diterima oleh Tuhan Yesus, di dalam penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, Tuhan kita dipermuliakan. Di dalam cacian yang diterima oleh Tuhan Yesus, Tuhan kita dipermuliakan. Bahkan pada saat kematian Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan kita dipermuliakan. Amin. Begitulah kehidupan orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada saat kita dipersekusi untuk alasan apapun juga dan kita adalah anak Tuhan, Tuhan kita dipermuliakan. Pada saat kita dihina, pada saat kita diperlakukan dengan tidak semestinya dan kita menderita, Tuhan kita dipermuliakan. Bahkan pada saat kita jatuh di tempat yang paling rendah, demi Tuhan, Tuhan kita dipermuliakan. Itulah kehidupan anak-anak Tuhan. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Tepuk tangan semeriah mungkin. Itulah Tuhan kita, itulah yang kita kenang pada malam hari ini. Bapak Ibu, saya akan memulainya dengan ayat mas kita. Ada di hadapan kita, saya akan bacakan. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saya akan memulainya dengan sesuatu yang sangat ringan. Nggak ada di Alkitab. Ini hanya ilustrasi saja. Tapi kita bisa belajar banyak dari ilustrasi ini. Dan kalau kita sering melihat National Geography, itu ada channel namanya National Geography, kehidupan binatang, kehidupan alam, kita langsung bisa connect dengan ini, bisa terhubung dengan apa yang akan kita lihat ini. Silakan tim multimedia kita untuk menayangkan video klip yang pertama.
Saya kasih judul A Love Calling. Bahasa Indonesianya lebih mesra lagi. Panggilan cinta. Kita nggak sadar, sering sekali kita melakukan ini. Kita sering melihat kejadian ini di alam. Kadang-kadang kita mendengar burung berkicau tanpa setahu kita. Si burung ini sedang memanggil anaknya atau memanggil pasangannya dan berupa kicauan. Kadang-kadang kita melakukannya, sering bukan kita melakukan panggilan terhadap anak-anak kita, orang-orang yang kita kasihi. Nah, yang kita lihat baru saja, ini adalah seekor induk singa memanggil anaknya. Ini adalah panggilan cinta. Bukan seperti dia sedang marah ke anaknya, bukan. Meraung-raung, menggaung-gaung untuk memarahi anaknya. Tapi dia sedang memanggil anaknya untuk hal yang hubungannya adalah untuk melindungi anaknya, mencintai anaknya. Dan itulah yang terjadi. Sekarang kita bayangkan, jika panggilan cinta ini berhenti pada suatu ketika. Si ibu singa ini tidak melakukan panggilan cinta itu lagi. Kita bisa bayangkan anaknya, yang kita lihat anaknya udah cukup besar. Tapi untuk anak-anaknya yang masih kecil, yang baru lahir, bahkan masih umur 1 minggu, 1 bulan begitu. Kalau panggilan cinta ini berhenti, kita bisa bayangkan akibatnya. Mungkin anak itu bisa kelaparan, kedinginan, dan akibatnya matilah anak itu. Kadang-kadang panggilan cinta ini bukan berhenti, tapi tidak tersambuti. Artinya si anak ini mungkin pergi jauh dari ibunya, terus kehilangan tempat di mana ibunya berada. Saking jauhnya si ibu memanggil dengan panggilan cintanya ini, anaknya nggak menjawab. Dan yang terjadi sama aja, dia kelaparan, di alam terbuka bisa diserang oleh pemangsa-pemangsa. Banyak sekali yang suka makan anak-anak singa ini. Termasuk harimau, termasuk anjing-anjing liar. Dia suka sekali. Jadi kita lihat pada saat panggilan cinta ini tidak tersambuti, maka kematian datang. Dan pada saat kematian itu tidak teratasi, artinya terus-menerus terjadi, maka spesies singa ini bisa punah sama sekali. Panggilan cinta penting untuk keberlangsungan spesies singa ini. Bukan hanya singa, spesies apapun juga tanpa panggilan cinta, maka generasi berikutnya berada dalam bahaya dan bisa membawa kepunahan. Di balik panggilan cinta ini, yang saya ingin kita semua untuk mendengarkannya pada malam hari ini. Karena Tuhan mengajarkan melalui fenomena alam ini, yaitu binatang, bagaimana firman Tuhan untuk dihidupi oleh kita semua. Si ibu singa ini, kita tahu bukan, mencari makan untuk anaknya. Yang dimakan oleh singa ini bukan jagung goreng, bukan tumbuh-tumbuhan, bukan sesuatu yang tersedia di alam begitu saja. Tapi si ibu ini harus berburu, harus melakukan kerja keras, bahkan nyawanya bisa terancam. Di balik panggilan cinta ini adalah perjuangan dengan penuh pengorbanan oleh si ibu singa. Bukan hanya itu, kadang-kadang si ibu singa ini sakit, dia kelaparan. Tapi pada saat dia menemukan makanan untuk anaknya, kira-kira siapa dulu yang diberi makanan oleh si ibu singa ini? Kalau kita secara logika aja berpikir, pasti anak-anaknya yang terlebih dahulu diberi makan. Padahal dia kelaparan. Kita melihat ada penyangkalan diri dari si ibu singa ini. Dia menyangkal diri, dia lapar tapi dia sangkal. Dia berikan dulu ke anaknya. Anaknya harus menjaga diri dari serangan binatang liar. Si ibu ini yang menjaga. Sampai kadang-kadang dia harus berdarah-darah, bahkan mati. Dia mengorbankan dirinya untuk anak ini. Inilah dibalik panggilan cinta itu. Ada lagi panggilan cinta yang kita alami
sadar atau tidak sadar, tapi Alkitab menunjukkan itu kita alami. Mari kita lihat bersama-sama panggilan cinta berikut ini. Silakan tim multimedia. Thil komarahem haki ita. Hithe hivo denale dena. Kokavel dna faith lekom. Antun. Hivo lekom. Tinda wundi we ana arth kosta. Jangan salah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kematian Tuhan kita di kayu salib adalah panggilan cinta yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa kita di surga. Yang kita tidak lihat dari singa tadi adalah bagaimana si ibu singa ini berkorban untuk anaknya. Kita melihat di salib yang baru saja kita saksikan bersama tadi, bahwa Tuhan mengorbankan anaknya yang tunggal untuk panggilan cintanya terhadap kita semua. Yang kita tidak lihat dari ibu singa tadi adalah bagaimana dia menyangkal dirinya, kelaparannya dia sangkal, kedinginannya dia sangkal, segala penderitaannya dia sangkal untuk panggilan cinta ke anaknya. Itu kita lihat dari cuplikan video ini. Dia adalah Tuhan. Dia bisa melakukan segala-galanya. Dia bisa membuat apapun dari yang tidak ada. Mengalahkan setiap orang yang ada di dunia ini tanpa terkecuali. Tapi dia sangkal semua itu untuk panggilan cinta terhadap kita semua yang malam hari ini kita bersama-sama merenungkannya. Siap? Mari kita renungkan dari 1 Petrus 2 ayat 21. Yang jelas di situ Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita semua dipanggil untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus. Kita bilang di dalam diri kita, begitu parahnyakah? Begitu penuh dengan penderitaankah yang kita harus jalani sebagai anak-anak Tuhan? Jawabannya, firman Tuhan di 1 Petrus 2 ayat 21. Itulah panggilan kita. Itulah panggilan untuk kamu semua mengikuti jejak Kristus. Kristus yang kita ikuti jejaknya menurut 1 Petrus 2 ayat 21 meninggalkan teladan bagi kita. Teladannya banyak sekali yang kita lihat pada malam hari ini saja dari awal ibadah kita. Sampai saat ini saya bicara. Begitu banyak teladan demi teladan yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Dan ayat 21 juga menunjukkan kepada kita bahwa teladan itu adalah menderita untuk panggilan. Bagaimana Kristus menyangkal dirinya untuk panggilan cinta ini. Ada di Matius 16 ayat 24. Ayat yang sama bagaimana Kristus memikul salibnya
untuk panggilan cinta ini. Dan kalau ada dari antara kita yang bertanya, jadi saya mengerti bahwa apa yang kita peringati hari ini adalah panggilan cinta yang datangnya dari Tuhan, Allah Bapa di surga. Dan dia tunjukkan melalui kehidupan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, yang malam hari ini kita peringati kematiannya di kayu salib. Bagaimana saya harus menghidupinya? Berapa lamakah? Dan kalau kenyataan kehidupan adalah seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu menderita demi panggilan, terus sampai kapan saya harus menghidupinya? Jawabannya ada di Filipi 2 ayat 8. Saya akan bacakan intinya. Filipi 2 ayat 8 dikatakan bahwa Yesus taat untuk memenuhi panggilan cinta dari Tuhan ini terhadap dirinya dan kita semua. Sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Sebagaimana yang baru kita saksikan tadi. Itu malam hari ini yang kita peringati bersama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya menghendaki kita mengingat ini. Kalau panggilan itu sampai berhenti, artinya orang hidup tidak mendengarkan panggilan yang datangnya dari Tuhan ini. Artinya dia tidak kenal Tuhan Yesus. Atau dia kenal Tuhan Yesus tapi dia tidak mengerti panggilan cinta ini. Dia menghidupi kehidupan gereja tapi tidak mengerti akan panggilan cinta ini. Maka seperti yang ditunjukkan tadi di gambaran anak singa tadi. Kematian datang menunggu. Bahkan bukan hanya kematian. Pada saat manusia tidak mendengarkan sama sekali panggilan cinta yang datangnya dari Tuhan ini, maka kepunahan kehidupan manusia ini tinggal di ambang pintu. Yang menyedihkan yang hal kedua tadi. Dipanggil, mendengar, tapi dia pergi menjauhi induknya sehingga panggilan itu tidak terpedulikan. Ada loh orang-orang yang seperti itu. Dipanggil, mendengar, sudah ada di gereja nih. Tapi tidak memperdulikan panggilan itu. Akibatnya apa? Sami mawon, sama saja. Yaitu kematian rohani, itu yang pertama. Bahkan kedua, kepunahan daripada orang itu. Maksudnya kepunahan dari kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus. Tidak akan pernah berkumpul bersama Tuhan Yesus. Itulah pentingnya panggilan cinta yang kita peringati pada malam hari ini. Dan sesederhana itulah renungan kita pada malam hari ini. Kurang lengkap ya kalau cuman renungan aja. Mari kita lihat prakteknya di dalam kehidupan kita. Aplikasinya seperti apa sih yang sedang kita renungkan ini? Kita tahu panggilan cinta dari orang-orangnya Tuhan datang setiap saat di dalam kehidupan kita. Ada seorang laki-laki dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang suami atau seorang ayah. Dia menerima panggilan itu. Kita belajar tadi bukan dari firman Tuhan bahwa di balik panggilan cinta terhadap seorang ayah atau seorang suami untuk istri dan anak-anaknya adalah penyangkalan diri. Yaitu si ayah atau si suami harus berkorban demi orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan melalui si ayah ini, melalui si suami ini untuk menerima cinta dari Tuhan. Seorang suami berantem sedikit dengan istrinya, langsung dia keluar dari rumah, istrinya nggak diajak bicara, terus dia nggak peduli lagi dengan keadaan di rumah. Dia tidak mengerti panggilan cinta dari Tuhan. Seorang ayah, dia lebih memperdulikan pekerjaannya daripada kebutuhan rohani dari istrinya atau dari anak-anaknya. Sehingga dia tidak terlalu memperhatikan bagaimana keadaan di rumah.
Dia terlalu sibuk bekerja di luar. Dia terlalu sibuk bersosialisasi dengan temannya. Katanya ada hubungannya dengan pekerjaannya. Tapi itu menunjukkan bahwa si ayah ini tidak mengerti panggilan cinta yang datangnya dari Tuhan. Panggilan cinta itu di dalamnya ada penyangkalan diri. Di dalamnya si suami harus menyangkal dirinya setiap hari di depan istrinya. Ayah ini harus menyangkal dirinya setiap hari di depan anaknya. Dan kalau itu belum terpenuhi, maka dia belum betul-betul mengerti yang namanya panggilan cinta. Yang malam ini kita peringati bersama-sama. Kita kenang bersama-sama. Seorang ibu, seorang istri merawat anak-anaknya, merawat suaminya dengan baik. Tapi pada saat masa sulit datang, dia tidak mau berdiri di samping suaminya. Dia tidak mau berdiri di samping anak-anaknya. Dia mau menghindar dari kesulitan itu. Sehingga kesulitan itu masuk ke suaminya, ditimpa oleh anak-anaknya, dialami oleh anak-anaknya. Baik di rumah maupun di sekolah, maupun dimanapun anak itu berada. Artinya si istri ini, si ibu ini, bapak ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, belum mengerti panggilan cinta yang datangnya dari Tuhan. Yang saat ini kita peringati bersama-sama. Penerapannya adalah seperti yang disampaikan di Matius 16 ayat 24 tadi. Dan pada saat kita diberi kehormatan, diberi berkat oleh Tuhan untuk mengalami penderitaan itu, menyangkal diri dan memikul salib. Oh Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, pikirkanlah apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia mengambilnya, dia mengambil panggilan cinta ini, bahkan sampai dia mati. Saya akan tutup dengan ini. Kadang-kadang di dalam pergumulan hidup kita, baik sebagai seorang suami, seorang ayah, seorang istri, seorang ibu, seorang pemimpin, seorang anak buah, seseorang yang menghidupi kehidupan kita atas panggilan-panggilan Tuhan, yang mana kita adalah anak-anak Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib tadi. Kenapa engkau meninggalkan aku? Begitu berat, begitu membuat kita menderita, begitu membuat kita frustrasi. Tapi malam hari ini yang kita peringati bersama-sama, itulah kemuliaan Tuhan sedang dilakukan. Kemuliaan Tuhan sedang dihidupi oleh Tuhan. Yaitu pada saat orang-orangnya Tuhan mengerti panggilan cinta dari Tuhan. Mengerti yang namanya menyangkal diri. Mengerti yang namanya memikul salib. Dan bersama-sama sebagai gereja Tuhan, sebagai TLCC milik Tuhan, menghidupinya. Satu dengan yang lain, berjabatan tangan, saling mendoakan satu sama lain, menguatkan satu sama lain, mengetahui bahwa Tuhan kita dipermuliakan melalui semua ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Peringatan kita atas kematian Tuhan Yesus di kayu salib diberkati Tuhan dengan Tuhan mengizinkan kita untuk bersama-sama mengambil bagian di perjamuan kudus Tuhan. Kalau ada yang belum menerima elemen perjamuan kudus, silahkan angkat tangan. Nanti asar kita akan memberikannya. Yang belum menerima silahkan angkat tangan. Pada perjamuan malam terakhir, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus kita menghendaki kita merayakan perjamuan Tuhan ini untuk memperingati kematiannya.
Memperingati kematian Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya kepada dunia untuk Kristus menyelamatkan dunia. Sejak Kristus lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga adalah kehidupan kita semua, orang-orangnya Tuhan Yesus. Apakah kita menghayati kehidupan ini? Mari kita renungkan sebentar. Betulkah kita menghidupi kehidupan ini di dalam kehidupan kita? Apakah penderitaan dan pelayanan Kristus terkait erat dengan kehidupan kita sehari-hari? Kita renungkan itu baik-baik. Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya kepada murid-muridnya. Menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, berarti kita dipersatukan dengan Kristus sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, berarti kita dipersatukan dengan semua orang yang menerima roti dan anggur ini di seluruh dunia, di dalam satu tubuh dan satu roh Kristus. Apakah kita menghayati hal ini di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kehidupan kita dikontrol oleh kepala kita yang adalah Kristus? Dikontrol oleh firman Kristus, dikontrol oleh ucapan-ucapan Kristus. Apakah kehidupan kita melambangkan dan menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus? Bagaimana kita memperlakukan sesama teman gereja kita? Bagaimana kita memperlakukan anggota keluarga kita sendiri? Sesama tubuh Kristus, sesama teman-teman di TLCC. Apakah kita melambangkan bahwa kita adalah satu tubuh? Saat ini kita bersama-sama menerima kehormatan yang datangnya dari Tuhan untuk merayakan perjamuan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendirilah yang menetapkan dan mengundang kita untuk melakukan perjamuan Tuhan ini. Perjamuan Tuhan ini diperuntukkan bagi kita-kita, saudara-saudara yang telah mengaku percaya pada Tuhan Yesus. Artinya, jika kita belum percaya pada Tuhan Yesus, kita belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mohon jangan mengambil elemen ini. Dan kami, keluarga besar Gereja Tuhan Yesus di The Light Community Church, dengan penuh sukacita menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain, tapi sudah mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang bersedia dan siap untuk bersama-sama dengan kami merayakan perjamuan Tuhan. Kami persilahkan. Dan agar perjamuan Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita semua, marilah kita bersama-sama memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Tuhan saat ini? Apakah kita hidup dalam damai dengan suami, istri, anak-anak kita? Dengan teman-teman segereja kita? Dengan orang-orangnya Tuhan? Mari kita renungkan apakah kita hidup dalam damai dengan mereka. 1 Korintus 11 ayat 27 firman Tuhan mengatakan, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Dilanjutkan di ayat ke-28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari kita renungkan, mari kita uji diri kita sendiri. Mari kita ambil waktu beberapa detik untuk merenungkan ini.
Oh Bapa di surga, Engkau melihat sendiri kami semua Bapa. Tidak ada satupun di antara kami yang memenuhi kehendak-Mu, yang sesuai persis seperti firman-Mu. Di dalam ketidaksempurnaan kami ini Bapa, kami memohon dan kami mengimani bahwa Engkau melalui putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus menguduskan kami dari segala dosa kami. Selalu membarui kehidupan kami, memampukan kami untuk menjadi saksi kasih Kristus melalui kehidupan kami. Dan pada malam hari ini, kami mengimani Engkau melayakkan kami untuk merayakan perjamuan milik-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, dengarlah sekarang firman Tuhan akan perjamuan Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagaimana disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jemaat, segala sesuatu telah tersedia dari Tuhan kita bagi kita semua. Ya Tuhan, layakkanlah kami orang berdosa ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada waktu malam ketika Tuhan Yesus akan diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah dan jadikanlah ini menjadi peringatan akan Tuhan Yesus Kristus yang telah berbagi tubuh dan darahnya bagi gerejanya. Silahkan jemaat membuka roti. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Makanlah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat, silahkan membuka cawan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Perjamuan Tuhan ini selalu mengingatkan kita bahwa roti dan anggur yang kita makan dan minum adalah lambang kasih. Lambang panggilan cinta yang datangnya dari Bapa kita di surga melalui putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu dengan urapan yang datangnya hanya dari Roh Kudus Tuhan, kita akan tinggalkan ruangan ini nanti. Dan kita akan wujudkan kasih itu di dalam kehidupan kita sehari-hari.
di keluarga kita, di lingkungan kerja kita, lingkungan sekolah kita, lingkungan sosial kita, dimanapun juga Tuhan memanggil kita untuk meneruskan panggilan cinta yang datangnya dari Tuhan ini. Untuk tugas pengutusan ini, mari kita bersama-sama menerima berkat penyertaan dari Tuhan. Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kita semua dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan hanya kehendaknya, dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya, apa yang berkenan kepada Tuhan kita oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua katakan amin. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pastor Alex. Kita akan pujikan sebagai respon hati kita kepada Tuhan karena salib-Mu. Hanya Engkau Tuhan di hidup kami. Ketika pengorbanan-Mu memberikan kami hidup yang baru. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami punya Engkau di dalam kehidupan kami. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan bersama-sama sebagai ucapan syukur kita. Kita katakan hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan kami Tuhan. Rambu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segala. Biarlah Tuhan menjadi sumber satu-satunya pengharapan kita. Lah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan kami Tuhan. Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari katakan jemaat Tuhan. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, nah salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari katakan, Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan karena salib-Mu, karena
hidupku, di